Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk eh, para pemirsa setia atau teman-teman yang menyaksikan video-video dari channel Pendekar Kehidupan, channel yang tentu akan selalu berusaha untuk memberikan inspirasi, motivasi, dan juga hiburan untuk teman-teman semuanya. Kali ini di pagi hari ini setelah saya tadi jogging jogging ya buat kesehatan juga lah sama ibu sama adik. Sekarang saya pengen bikin obrolan secara daring lagi, mengingat saat ini masih PSBB. Jadi bikin obrolan daring kali ini. Kalau kemarin pertama kita sama Mas Muhammad Muzaki Kurniawan, ya seperti janji kita pada waktu itu. Obrolan kedua ini bersama saudara kembarnya, Mas Kurniawan. Sebenarnya bukan kembar sih, kembar sebagai manusia aja lah. Mungkin gitu. Eh, kita sudah terhubung secara telepon seluler dengan Mas Wawan atau Mas Kurniawan. Biar biar nyebutnya enak, Mas Kurniawan aja lah. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Kurniawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adit, Gimana nih kabar? alhamdulillah sehat. Masih suka masak-masak gak? Ya masih lah Mas, itu kan ya sehari-hari lah. Rutinitas ya. Jadi Iya. Mas Kurniawan ini kemarin yang kita saksikan challenge-nya waktu masak ya. Jadi ternyata masak itu merupakan rutinitas keseharian dari Mas Kurniawan. Nah, di obrolan kita kali ini eh pengen lebih dekat mengenal tentang sosok Mas Kurniawan. Kita tahu Mas Kurniawan ini adalah seorang penyandang difabel tunanetra, meskipun tidak sejak lahir seperti saya, seperti Mas Awan, sejak kecil maksudnya. Tapi kita pengen tahu penyebabnya, kemudian apa yang dirasakan, dan ya mengalir aja lah ngobrolnya. Oke, Mas Kurniawan, sebelumnya boleh diperkenalkan dulu nama, terus anak keberapa, dari berapa bersaudara gitu, tinggalnya di mana gitu mungkin. Monggo silahkan. Oke, terima kasih Mas Adit. Ya, perkenalkan nama saya Kurniawan, bisa dipanggil Wawan. Saya 5 bersaudara, saya anak terakhir. Anak Alamat bungsu. saya Seraten, Seraten, Kabupaten Semarang. Kabupaten iya, Semarang. Oke. Lahirnya pada tanggal Ya, Mas Adit. lahirnya boleh diinfokan nggak? Oke, lahir saya 11 Mei 1994, Mas. Udah termasuk senior saya ini ternyata. Ya memang senior. Ya, sudah tua lah. Ya, nggak apa-apa. Yang penting semangatnya tetap semangat muda. Iya benar. Ya, terus Mas Wawan atau Mas Kurniawan ini bener ya sejak tunanetranya nggak sejak kecil atau sejak lahir ya? Bisa diceritakan sebab-sebabnya kenapa bisa jadi tunanetra? Gini Mas, oke. Saya kan dari kecil itu ya seperti biasa bisa melihat, tapi saya melihat nggak 100% bisa melihat Mas. Ya sekarang namanya gini ya, vision gitulah nyebutnya. Low vision. Ya low vision. Terus itu saya itu yang mata saya itu yang satu dari lahir Mas, nggak bisa lihat. Dari lahir ya? Yang sebelah mana itu? Yang kanan nggak bisa lihat. Sama sekali? Yang sama sekali. Hmm. Kalau yang kiri masih ada bisa sisa penglihatan lah. Walaupun nggak 100% ya, mungkin berapa ya? 50% ya, enggak 60% lah. Gitu. Lumayan ya? Iya. Alhamdulillah bisa diberi Tuhan Allah masih diberi semangat untuk melihat itu Mas pas dari kecil itu. Sampai umur berapa itu? Saya bisa melihat itu umur berapa ya? Karena 17 18 itu. Ya kelas 2 SMA lah. 2 SMA. Lumayan lama juga ya? Iya. Tapi mohon maaf boleh tanya, kan Mas Wawan kan bisa melihat waktu itu. Terus
alasannya memilih sekolah di sekolahan luar biasa? Ini ceritanya kan saya dulu pas kecil itu ya, umur berapa ya, 5 kalau nggak salah, 5 atau 6 tahun, lupa saya. Itu saya kan pernah tuh eh, coba di sekolahan umum itu loh, tuh Reguler. ya reguler. Nah, saya di sana itu, terus saya kan tempat duduknya kan di belakang gitu kan. Hmm. Terus saya itu kan di sana papan tulis kan agak jauh. Terus Ya. saya itu nggak bisa apa ya, melihat itu kalau jarak jauh itu. Terus saya Nggak itu bisa menjangkau ya gitu ya? nggak bisa menjangkau lah, Hmm. misalnya gitu. Terus guru di sekolah sana itu menyarankan kepada orang tua saya gini, Pak, maaf, anak bapak kalau di sini tidak bisa mengikuti pelajaran karena itu penglihatannya kan kurang gitu. Terus kan aja pindah di sekolah khusus SLP gitu. Terus akhirnya kenal sama SLB Wantu Irawan itu dari mana itu? Nah, ini terus bapak saya itu cari di mana ya sekolah itu di SLP itu mana. Terus teman bapak saya itu oh di situ loh ada di Pendem katanya gitu, ada SLP sana. Coba ke sana, daftar di sana. Terus gitu bapak saya udah ke sana itu SLP Pantirawan namanya itu. SLB Wantu Irawan. Mas Wawan sekolah di sana dari TK sampai SMA, bener? Iya benar, dari TK sampai SMA. Awalnya nih kan sebenarnya waktu itu sebelum di SLB kan sekolah di sekolahan biasa, sekolahan reguler. Iya. Nah, ketika masuk SLB ada nggak? Kemarin kan Mas Awan sempat mungkin bagi teman-teman yang udah nonton video sebelumnya, podcast sebelumnya atau obrolan daring sebelumnya itu katanya waktu masuk ke sekolah SLB sempat ngerasa aneh karena teman-temannya di sana ada yang nggak bisa ngomong, ada yang nggak bisa lihat, ada yang ya jalannya nabrak-nabrak, ada yang suka ketawa-ketawa sendiri, ada yang gitu. Nah, sempat ngerasa aneh nggak? Ya iya Mas, saya juga malah salah di sana itu pas pertama kali masuk di sana itu kok beda ya, saya kayak ya kayak aneh, ada yang teriak-teriak, ada yang terus jalannya kok gitu gini, terus ya sempat bingung sih di sana aku pertama itu. Terus akhirnya dikasih penjelasan sama guru. Ya enak di sini tuh kalau memang sekolahnya seperti ini gini, ya emang namanya kan bukan dulu seperti ini gitu. Oh ya saya lama-lama kan sudah ya terbiasa lah Mas. Tapi kan terkadang orang mungkin yang belum tahu ya, yang namanya nggak tahu ya nggak apa-apa sih. Tapi mungkin perlu dikasih tahu. Sekolah SLB itu identik dengan sekolahan katanya untuk orang-orang yang nggak sempurna. Jadi kadang diremehkan. Nah kalau di SLB Wantu Irawan, tempat kita sekolah dulu, mungkin Mas Wan bisa kasih penjelasan bahwa kita sebenarnya bisa ngikutin pelajaran karena kelas kita nggak dicampur gitu. Bisa ngasih penjelasan nggak? Gini, ya gini. Ya menurut orang yang di luar kan masanya belum pernah ke itu ya SLB kan gitu. Eh ya mungkin menurutnya kan seperti kurangnya ya jadi ya maaf ya yang orang idiot orang gitu kan gitu. Orang yang mungkin ya kan seperti itu kan. Sebenarnya enggak, sebenarnya di SLB itu kan sudah sendiri orang maaf tunanetra sendiri, terus bisu sendiri, terus mungkin tunagrahita sendiri kan itu. Ya mungkin menurut saya tuh nggak sempurna itu di fisik, Mas. Fisik nggak sempurna. Tapi kan kita sama seperti orang lain gitu loh. Pikiran sama, punya bisa gini juga bisa. Gitu. Nggak, developer itu nggak harus gimana ya menurutnya. Itu nggak bisa apa-apa, nggak seperti itu. Developer itu hanya fisik dan fisik. Tapi kita juga bisa kok seperti mereka gitu loh. Iya, kita seperti dan jangan menyerah gitu loh. Jadi perlu teman-teman ketahui kalau di SLB Wantu Irawan itu kelasnya nggak dicampur, jadi tunanetra kelasnya ya sendiri. Jadi pelajarannya disesuaikan. Kalau misalnya dia punya kemampuan untuk mengikuti pelajaran-pelajaran umum, pelajaran-pelajaran seperti anak-anak pada umumnya, anak-anak non-difabel, itu dia diberikan pelajaran seperti itu. Mungkin kalau tunanetra minusnya adalah di gambar, diagram, tabel, kayak gitu ya Mas Wan ya? Ya benar Mas. Terus
Terus yang tunagrahita, yang mohon maaf tunawicara dan yang lain itu juga disendiri-sendirikan. Jadi belum tentu kelasnya sama, misalnya kelas 1 SD dengan kelas 1 SD. Kelas 1 SD tunanetra dengan kelas 1 SD tunawicara itu beda kelas ya. Beda ruangan gitu ya. Benar ya? Iya, benar. Oke, terus waktu pertama kali orang tua Mas Wawan itu mengetahui bahwa anaknya itu ternyata memiliki kekurangan beda dari anak-anak yang lainnya, terus disarankan disekolahkan di SLB. Pernah cerita nggak sama Mas Wawan perasaannya waktu itu seperti apa? Mungkin kecewa atau ya tetap kuat atau sabar gitu? Ya pertama mungkin gimana ya Mas ya? Mungkin kan asalnya anaknya saudara-saudara saudara-saudara saya itu kan nggak seperti saya gitu kan. Ya kaget mungkin kenapa kok anak saya seperti ini kan gitu. Anak terakhir oh ya? Iya, maksudnya anak saya anak terakhir itu kan. Iya. Tapi ya gimana lagi kan, ya itu kan sudah pemberian dari Allah. Ya harus menerima. Ya mungkin pertama ya sedih sih Mas. Gitu. Tapi pernah berusaha diobatkan gitu nggak? Oh pernah Mas, saya pernah diobat di rumah sakit itu Salatiga. Saya beri dites terus, tapi yang kanan itu yang dites terus. Ya kata dokter di sana itu gimana ya, ini masalahnya kan dari lahir gitu. Jadi ya mungkin ya kalau mukjizat Tuhan lah bisa menyembuhkan gitu sih. Kalau yang kiri? Kalau yang kiri itu yang sebentar, mata saya yang kanan itu gini Mas, ada putih gitu loh. Mata saya yang kanan itu putih. Putih ya. Putih. Ya. Kalau yang kiri itu ada Mas, cerdak putih sedikit gitu. Iya. Jadi itu masalahnya sebenarnya di saraf matanya atau di matanya itu? Kalau menurut dokter? Menurut dokter itu mata Mas. Kalau saraf baik sih. Nggak pernah disaranin buat operasi atau apa gitu? Operasi menurut dokter sana katanya gini sih. Kalau operasi katanya ya percuma sih, Pak, katanya gitu. Masalahnya ini dari lahir katanya gitu sih kata dokternya gitu. Oh, jadi bukan glukoma atau apa gitu ya, memang bawaan lahir ya? Iya. Terus menurunnya itu waktu SMA? SMA kelas 2 semakin menurun. Sekarang udah sama sekali nggak ada kelihatan? Sekarang itu SMA itu gini, oke saya cerita sedikit ya Mas ya. Oke, boleh. Gini Mas, SMA itu kan ya kelas 1 itu masih kan. Kelas 2 itu gini ceritanya itu pas saya kan ya lagi santai-santai lah, lagi tiduran gitu. Tiba-tiba itu mata saya terasa kayak kelilipan gitu loh Mas. Kelilipan, terus saya apa yang namanya? Ucap apa ya? Ya, diucap pakai tangan gitu ya? Iya gitu. Kok ya kok selawat kayak ada kayak kabut-kabutnya gitu, kayak itu saya gitu. Terus saya sama bapak saya coba berobat ke rumah sakit lagi Salatiga itu. Katanya, wah ini Pak, kenalnya katanya virus ini, virus apa gitu namanya. Lupa saya gitu. Katanya gitu sih. Terus terus gimana Pak ini? Ya gimana Pak? Ya masalah ini katanya sulit sih Pak kalau disembuhkan katanya gitu. Ini bisa kasihnya vitamin aja Pak sama tetes mata gitu aja biar enggak semakin menurun katanya gitu. Nah, jadi itu ya waktu Mas Wan justru pada saat seger-segernya, pada saat masih muda, tiba-tiba kehilangan seluruh penglihatannya. Itu kalau dari kecil udah bisa lihat, terus waktu remajanya malah justru kehilangan semua. Nah, gimana perasaan Mas Wawan waktu itu? Ya, gimana sih? Saya kenapa saya gini, saya satu sudah melihat, kenapa yang satu lagi nggak bisa melihat lagi kan saya gitu. Sedih rasanya ya. Rasanya gimana, campur aduk lah Mas. Gitu. Gimana sih nggak bisa melihat yang betul-betul kan semakin menurun menghilang penglihatan saya kan gitu. Bisa naik. Biasanya kalau sekolah itu naik
angkot sendiri, pulang sendiri kan gitu. Naik angkot sendiri ya. Jadi Iya, pakai transportasi umum sendiri waktu itu ya. iya, Masih bisa gitu ya. masih bisa. Terus kesininya Maksudnya? setelah kan waktu itu penglihatannya hilang pada waktu usia 18 waktu itu masih kelas 2 SMA. Kan masih lanjut sekolah. Terus Iya. transportasi sekolahnya waktu itu gimana? Saya tuh masih tuh. Kalau berangkat diantar sama kakak saya, Oh, diantar jemput. oh iya 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 iya. Iya. Tapi tetap Saya kuat, tuh tetap semangat ya. ini Mas. Iya, tapi saya tuh gimana ya? Saya tuh masih ingin berikhtiar sih Mas. Eh, masih aku masih ingin berobat satu tapi gimana ya? Saya ingin itu belum pernah coba saya berobat di rumah sakit yang besar Mas. Ingin Ke, sekali tapi di rumah sakit kalau nggak di Semarang tuh Karyadi, kalau nggak di Jogja. hmm, Masalahnya dari dulu saya belum pernah ke rumah sakit itu yang besar, hanya di Salatiga sekitarnya itu toh. jadi tuh berobatnya cuma di RSUD Salatiga aja, nggak pernah ke Karya di Semarang, William Booth atau kemana gitu. Belum belum pernah Mas. Hmm. Ya saya sebenarnya ingin sih coba berobat yang di rumah sakit yang lebih, ya mungkin lebih canggih lah, mungkin istilahnya lebih bagus lah rumah sakit ini kan gitu. Iya, Sampai iya. sampai ya belum kesampaian sih. Menarik sekali ya kisahnya Mas Wawan ya. Terus sampai sekarang ini yang membuat Mas Wawan tetap bisa semangat dan termotivasi untuk menjalani hidup sampai sekarang ini, bahkan dengan kemampuannya yang luar biasa bisa masak. Bahkan Mas Wawan ini sekarang juga sedang ikut latihan judo, bener ya Mas Wawan ya? Iya, benar. Itu apa yang membuat Mas Wawan termotivasi untuk itu? Gini saya kalau aku seperti ini terus, kapan saya eh, bisa majukan gitu? Saya nggak mau sepertinya, saya nggak mau terus terpuruk gini terus gitu. Saya bisa dan saya harus bisa gitu saya terusnya Mas. Nggak pengen cuma stuck di tempat gitu ya? Iya, Mantap apapun yang sih. saya coba sih Mas. Ya seperti judo juga kan bisa. Ya mungkin saya itu orangnya kan penasaran sih Mas. Aku sudah bisa seperti mereka, ini seperti itu. Sering Tapi dengar-dengar kisah inspiratif juga mungkin dari teman-teman difabel di luar sana yang yang sukses gitu ya? iya sebenarnya mereka bisa kok. Aku harus bisa juga seperti mereka kan gitu Mas. Iya, mereka bisa, kita harus bisa juga gitu kan. Iya. Oke, itu masa kecil sampai SMA-nya Mas Wawan. Terus masa masa SMA-nya itu pernah nggak di sela-sela ini pertanyaan agak konyol, tapi kemarin juga saya ajukan ke Mas Awan, Mas Zaki. Di sela-sela kehidupan yang rumit seperti itu pernah nggak ngalamin yang namanya jatuh cinta? Wah, itu namanya Mas manusiawi. Kayak normal sih Mas. Ya pernah sih kan gitu kan. Namanya kan juga manusia normal gitu loh. Ya Iya sih. rasakan jatuh cinta. Nah, Pernah pacaran, Mas? gimana? Pernah pacaran? Oh, pernah sih. Oh, pernah. Wah, Mas Awan kalah. Pernah. Pernah punya mantan berarti ya? Pernah. Ya, siap, siap, siap. Kalau itu ya rahasia sih Mas. Iya, iya, nggak usah disebutin berapa. Oke. Ya namanya ya cinta ya pernah. Nama cinta ya pernah tersakiti dengan bahagia ya itulah. Campur-campur cinta itu Mas. Iya, dan Mas Wan ini waktu pertama kali saya tawarin buat, ayo kita bikin channel Pendekar Kehidupan. Saya apa ya? Saya rasakan dia ini salah satu orang yang paling antusias dan semangat sekali. Bahkan ide-idenya juga luar biasa. Aku nanti mau bikin challenge ini. Cuman karena memang keterbatasan waktu, kita masih di suasana PSBB, masih sulit banget buat ketemu. Saya kalau pergi-pergi keluar kan juga harus naik Gojek dan sebagainya, juga masih susah banget karena suasananya masih kayak gini. Terus hujan juga ya. Lain kali lah kita kasih challenge-challenge yang menantang. Mas Mawan ini katanya dulu mau bikin challenge apa, ngupas kelapa ya? Iya. Pakai golok ya?
Iya. Nanti kapan-kapan kita bikin lah. Oke, menarik sekali. Ada yang mau diceritain lagi, Mas Wawan? Menurut saya ya cukup dulu mungkin Mas Adit. Ya, terus ada nggak harapan kedepannya channel kita Pendekar Kehidupan ini kedepannya mau gimana gitu? Harapan channel kita ini semoga lebih maju lagi dan semoga bisa menginspirasi orang-orang di luar sana, khususnya yang non verbal. Kalau difabel juga bisa seperti mereka gitu. Ya, siap-siap. Oke nih, makasih banget Mas Wawan udah menemani pagi hari ini dengan obrolan-obrolan yang sangat inspiratif, dengan kisah-kisahnya yang sangat menarik. Semoga sukses terus, kuat terus, semangat terus ya Mas Wawan ya. Amin, amin, amin. Demikian teman-teman podcast secara daring kali ini, semoga kita bisa bikin secara live. Karena kalau secara daring terus gini juga rasanya gimana gitu ya. Tapi buat isi channel juga kalau nggak upload sama sekali kan nggak enak juga gitu kan. Udah bikin capek-capek, nggak capek sebenarnya. Tapi nggak diisi apa-apa gitu kan, nggak enak juga gitu. Oke, thank you. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Aditya Pratama Masyuri bersama Mas Kurniawan. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.